Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Wallahu ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi hari ini kita ditakdir kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa rukuk sujud bersikuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai identitas kita nanti di akhirat. Maka insyaallah dengan kita rukuk sujud kita sudah sempurna menjadi abid atau Abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan pahala surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam kita haturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan uswah teladan beliau kita berusaha untuk belajar meniru beliau, mencontoh beliau. Insyaallah kita akan mendapatkan kemuliaan sebagaimana kemuliaan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian tafsir Al-Qur'anul Karim masih pada surat Al-Baqarah. Sekarang yang ayat 37. Dalam surat Al-Baqarah ini panjang lebar Allah menceritakan tentang kaum Bani Israel. Tentu cerita ini harusnya menjadi ibrah atau pelajaran bagi kita. Termasuk pelajaran ketika kita saat ini kemarin merayakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Ini persis sama ketika kaum Bani Israel itu juga diberikan oleh Allah karunia yang besar, diantaranya diberikan kemerdekaan. Ini cerita panjang lebar disampaikan oleh Allah, diantaranya adalah Allah sampaikan ya Bani Israel, wahai kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel ini adalah diantaranya kaumnya Nabiullah Musa alaihissalam. Jadi di ayat ini Allah langsung memanggil secara jangkar atau memanggil langsung. Ketika kaum Bani Israel dipanggil ya kaum atau ya Bani Israel. Beda dengan umatnya Rasulullah SAW. Tidak pernah umatnya Rasulullah itu dipanggil dengan ya umat Muhammad. Tidak pernah umatnya Rasulullah itu dengan panggilan langsung. Ketika Allah mau memanggil umatnya Rasul, memanggil kita-kita ini dengan panggilan kemuliaan, biasanya dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Artinya beda kelas. Kelasnya umat Rasulullah SAW dipanggil aja tidak pernah dipanggil dengan panggilan langsung, tapi dengan panggilan kemuliaan. Kaum Bani Israel ini dipanggil langsung ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Kata Allah, ingatlah nikmat yang telah aku berikan kepada kalian.
Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan aku telah memberikan kelebihan kalian atas alam semesta. Artinya memang dari segi fisik, dari segi pikiran, memang mereka diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam tafsir, di antara anni faddaltukum 'alal 'alamin, kami berikan kelebihan atas yang lain, itu yang dimaksud bahwasanya kaum Bani Israel adalah kaum yang paling banyak pembimbingnya, kaum yang paling banyak Allah memberikan nabi dan rasul untuk membimbing mereka. Ini kaum Bani Israel. Jadi anni faddaltukum 'alal 'alamin itu artinya mereka diberikan oleh Allah pembimbing yang lebih banyak dibandingkan dengan umat yang lain. Ini dalam satu pemahaman tafsir disebutkan juga bahwasanya kalau ada orang pembimbingnya banyak, itu artinya orangnya bandel-bandel. Kalau orangnya nggak nakal, cukup pembimbing satu aja bisa menghandle semuanya. Tapi ini diberikan oleh Allah pembimbing yang banyak. Mafhum mukhalafahnya apa? Bahwa ini kaum yang memang kaum secara basyariah, kemanusiaan, itu memang pinter tapi nakal-nakal. Orang pinter tapi mbalelo. Makanya dikasih pembimbing yang banyak, dikasih nabi rasul banyak. Bahkan nabi rasul yang diberikan, yang diutus kepada mereka, tidak jarang mereka bunuh. Ini diantara bentuk nakalnya mereka. Makanya Ka'bul Akhbar itu mengatakan bahwasanya Ka'bul Akhbar itu dulu bapaknya seorang ahli kitab. Dia diajarkan oleh bapaknya tentang pelajaran-pelajaran kitab Zabur, Taurat, dan Injil, yang beliau kemudian baru masuk Islam di zaman Umar. Karena apa? Karena Ka'bul Akhbar itu diajarkan dan membaca satu lembaran kitab yang disimpan oleh bapaknya itu. Ciri daripada Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, adalah mauliduhu di Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Nabi terakhir itu lahirnya di Mekah, hijrahnya ke Madinah, kemudian kekuasaannya sampai ke Syam. Ka'bul Akhbar ini padahal sehidup atau hidup sezaman dengan Rasulullah, tetapi belum beriman. Karena apa? Menurut beliau, ciri kenabian Nabi Muhammad itu belum lengkap. Baru lahirnya di Mekah, betul. Hijrahnya ke Madinah, betul. Tapi kekuasaan Islam di zaman Rasulullah itu belum sampai ke Syam. Sehingga Ka'bul Akhbar ini belum masuk Islam. Masuk Islam itu setelah zaman Umar, ketika Umar itu menaklukkan Syam. Baru kemudian Ka'bul Akhbar itu masuk Islam. Nah, Ka'bul Akhbar ini seorang intelek pintar, karena memang dari kecil itu diajar oleh bapaknya kitab-kitab terdahulu. Nah, Ka'bul Akhbar mengatakan bahwasanya kaum Bani Israel itu meskipun pintar itu bodoh. Bodohnya apa? Dia memahami mukjizat itu sesuatu yang hanya di luar logika manusia. Misalnya mau iman ketika dihadirkan sesuatu yang luar biasa menurut manusia, yaitu mukjizat. Misalnya unta bisa keluar dari batu, atau ketika penyihir-penyihir Fir'aun itu bisa membuat tali menjadi ular dan lain sebagainya. Itu dianggap sesuatu yang luar biasa. Makanya Ka'bul Akhbar, mereka itu sejatinya bodoh. Karena apa? Semua yang ada di alam semesta ini sejatinya mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita lihat sekarang ini sejatinya adalah mukjizat.
Termasuk Allah sampaikan mukjizat di dalam Quran itu dengan hal-hal yang kecil. Misalnya apa? Daraballahu, Allah menyampaikan bahwasanya innallaha la yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu membuat satu perumpamaan, gambaran, pelajaran itu dengan menghadirkan nyamuk. Jadi kalau kita ini ada nyamuk, itu sejatinya kalau menurut kita itu biasa, hal yang wajar. Tapi menurut Allah sebetulnya kita sedang didatangkan mukjizatnya Allah Subhanahu wa taala. Lah ya, nyamuk yang kecil itu organ-organnya juga kecil, masih juga di dalamnya ada makhluk lagi yang paling kecil lagi. Nah, ini kan sesuatu yang luar biasa. Wa ma fawqaha, dan Allah juga kadang menghadirkan pelajaran itu yang lebih kecil dari nyamuk. Contohnya apa? Virus. Seperti 3 tahun yang lalu kita dihadirkan oleh Allah virus, itu dunia sudah gempa. Ini kadang kita nggak menyangka, nggak menyadari kalau itu sebetulnya Allah sedang menghadirkan mukjizat. Supaya apa? Kita berpikir bahwasanya kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Kadang Allah kemudian datangkan sesuatu yang kecil yang kita merasa biasa-biasa saja. Nah, ini disampaikan oleh Al-Qur'an, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, dan aku berikan satu kelebihan atas Bani Israel itu dibandingkan dengan alam semesta atau kelompok yang lain. Yang dimaksud tadi dalam tafsir bahwa anni faddaltukum 'alal 'alamin adalah Allah memberikan pembimbing yang banyak, nabi rasul kepada mereka. Kemudian di antara nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kaum Bani Israel adalah nikmat kebebasan, nikmat kemerdekaan dari cengkraman kekuasaan yang sangat zalim. Allah sampaikan, wa idz najjainakum, dan ingatlah ketika kami telah menyelamatkan kalian. Nah, ini yang menjadi pelajaran kita ketika diberikan oleh Allah kemerdekaan. Ini kita lihat setting sejarah dulu. Kata Allah, wa idz najjainakum, dan ingatlah ketika kami berikan kemerdekaan atau menyelamatkan kalian min ali Fir'aun, dari kekuasaan Fir'aun. Yasumunakum su'al azab, dan mereka menimpakan su'al azab dengan sesuatu yang sangat berat, sesuatu yang sangat-sangat merugikan. Apa diantaranya? Yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka, bala tentara Fir'aun itu membunuh abna'akum, anak-anak laki dari kalian. Wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan hidup anak-anak perempuan dari kalian. Ini kan sebuah ujian fitnah yang sangat besar. Hanya karena ada satu berita mimpinya dari Fir'aun itu kemudian ditafsirkan oleh ahli tafsir pengikut Fir'aun, bahwasanya Fir'aun ini kamu kekuasaannya akan berbahaya, kekuasaanmu akan habis, karena ada anak dari kaum Bani Israel yang akan menggulingkan kamu, yang akan menghabisi kekuasaanmu. Maka menjadi paranoid Fir'aun ini. Karena paranoid kemudian membuat satu keputusan yang sangat brutal, keputusan yang sangat-sangat zalim, yaitu apa? Mengumumkan bahwasanya siapa saja dari kaum Bani Israel yang melahirkan anak laki-laki maka harus dibunuh.
Ini kan keputusan yang tidak ada setelah itu kekuasaan yang paling zalim setelah Fir'aun. Ini alhamdulillah kita tidak menangis zaman seperti itu. Maka diingatkan kepada kaum Bani Israel, wahai kaum Bani Israel, kamu dulu itu dibebaskan dari kezaliman Fir'aun. Kamu dulu itu dimerdekakan dari tipu daya Fir'aun. Makanya harusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata kaum Bani Israel ya tadi, bahwa ketika diajak iman susahnya luar biasa. Ketika diajak untuk menyembah Allah, mereka malah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang bandelnya itu dari dulu memang seperti itu. Ini kaum Bani Israel. Nah, di antara yang diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kaum Bani Israel ini diberikan oleh wilayah yang sekarang kita kenal dengan Palestina, wilayah yang dimerdekakan oleh Allah untuk tempat tinggal mereka, untuk mereka bisa hidup dengan damai, dengan nyaman. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara cara untuk menjaga tempat yang sudah Allah merdekakan, kata Allah, wa idz qulna dkhulu hadhil qaryah, wa idz qulna, dan ingatlah ketika kami perintahkan kepada kalian, udkhulu hadhil qaryah, masuklah ke tempat ini, tinggallah di tempat ini, tempat yang sudah aku berikan kepada kalian, tempat yang telah aku merdekakan untuk kalian. Nah, ini menjadi pelajaran kita. Ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kebebasan dari cengkraman Belanda, cengkraman sekutu, cengkraman Jepang yang kita tahu luar biasa. 350 tahun dijajah. Dalam cengkraman sekutu itu luar biasa. Sampai-sampai orang tua kita itu untuk makan saja susahnya minta ampun. Mungkin Bapak Ibu yang usianya sepuh bisa mengenang kembali zaman-zaman kepahitan, untuk makan saja susah. Kita barangkali kalaupun nggak menangi, pernah diceritain oleh mbah-mbah kita, jangankan makan nasi, jangankan makan di resto, makan enak, makanan orang tua kita itu daging sudah lumayan. Nasi yang basi kemudian dikeringkan, dimasak lagi, itu sudah lumayan. Dapat tiwul, dapat nasi jagung, itu sudah istimewa. Karena makanan umumnya mereka zaman-zaman ketika dijajah itu ya ketemunya hanya dengan bonggol pisang, hanya dengan sisa-sisa, yang penting bisa hidup. Jangankan kita berkumpul seperti ini untuk ngaji, jangankan kita untuk misalnya usaha, itu susahnya luar biasa. Disuruh untuk kerja, tapi kerja yang tidak menghasilkan, namanya kerja rodi atau romusa di zaman Jepang. Ini kan zaman yang luar biasa. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemerdekaan kepada bangsa kita di tanggal 17 Agustus, diproklamirkan oleh founding fathers kita, Insinyur Soekarno dan Hatta. Itu luar biasa. Artinya apa? Kita pun sama seperti kaum Bani Israel, diperintahkan oleh Allah, udkhulu hadhil qaryah, menetaplah di tempat yang sudah kami merdekakan, menetaplah di tempat tumpah darahmu. Makanya ketika kita sudah diberikan oleh Allah kemerdekaan, Allah suruh jaga. Nah, cara jaganya ini yang kemudian diajarkan oleh Quran, sebagaimana Allah ajarkan kepada kaum Bani Israel. Bani Israel, kalau kamu pengen merdeka, kalau kemerdekaan ini tetap terjaga, kata Allah, fakulu minha haitsu syi'tum raghadan wadkhulul baba sujjada wa qulu khittatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. Nah, ini
kata kunci semua sebetulnya. Jadi Allah itu mengambil diksi, memilih diksi dalam Quran itu sungguh-sungguh sangat presisi, luar biasa. Makanya ini jadi kata kunci semua di dalam kita mempertahankan negara kita. Kata Allah, kunci menjaga kemerdekaan. 1, fakulu minha. Maka makanlah minha dari tempat yang sudah aku merdekakan. Makanlah dari hasil bumi yang telah aku merdekakan. Ini kan satu kata kunci. Artinya apa? Kita disuruh oleh Allah mandiri di dalam hal makan. Karena makan itu dalam teori Abraham Maslow, makan itu adalah basic need, kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar kehidupan manusia itu adalah makan, minum. Kalau makan minum ini sudah perkara masalah, itu pasti akan chaos. Jangankan masyarakat yang kebutuhan makan minumnya tidak tercukupi, keluarga saja. Kalau masalah makan ini nggak tercukupi, pasti bojo intinya pulang ke rumah orang tua. Ini masalah. Jangankan istri, kucing yang ada di tempat kita saja nggak betah di rumah kita. Gara-gara apa? Masalah makannya nggak tercukupi. Coba kalau ada kucing kemudian kita tiap hari kasih makan, nggak pernah keluar, pasti ngiber di rumah kita terus. Karena apa? Fakulu minha. Masalah hal yang paling mendasar yaitu makan tercukupi. Makanya agar negara itu bisa mandiri, tidak terjajah lagi oleh bangsa lain, mau tidak mau hal yang paling mendasar. Memang yang di sini disebutkan oleh Quran itu fakulu minha, masalah makan. Tapi sejatinya ini di dalam tafsir disebutkan hal-hal pokok di dalam berbangsa, hal-hal pokok di dalam bernegara wajib untuk mandiri. Itu diantaranya adalah masalah keamanan. Alutsista kita kalau masih diproduksi, disuplai oleh bangsa lain, jangan harap kita bisa mandiri. Kalau kebudayaan kemudian budayanya impor dari bangsa lain, jangan harap kita merdeka. Makanya kemerdekaan itu harus dimulai dari kemandirian. Kemandirian pangan, kemandirian daripada budaya. Hati-hati, budaya itu Allah sudah berikan masing-masing tempat itu beda-beda. Budaya itu sudah dirancang oleh Allah, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ini sudah nasnya Allah, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya aku ciptakan kalian, min dzakarin, ada laki-laki, wa unsa, ada perempuan, wa ja'alnakum, dan kami jadikan qabaila, berbangsa-bangsa, wa qabaila lita'arafu, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda kulit, berbeda agama. Itu sudah nas. Artinya kalau kita orang Jawa ngomong Jawa sudah pantas. Artinya kalau kita orang Indonesia ngomongnya bahasa Indonesia sudah pas. Tapi kalau ada orang Jawa ngomongnya sudah bukan Jawa lagi, artinya wong Jawa kelangan Jawa nih. Ini sudah kehilangan kemandirian jati diri. Orang Indonesia ngomongnya bukan Indonesia, artinya orang Indonesia sudah kehilangan identitas keindonesiaan. Makanya harus dijaga betul. Ini pondasi bernegara. Makanya Allah sampaikan dalam kata kunci fakulu minha, makanlah minha dari tempat kelahiranmu, dari tempat yang telah aku merdekakan. Nah, guru-guru kita itu mengajari tentang fakulu minha. Itu diajarkan dalam hal yang paling sederhana. Kalau kita berkeluarga, kita punya sepetak tanah, ya untuk
sebagai bentuk fakulu minha. Orang ketang satu pot itu kita punya tanaman yang bisa untuk kita makan sendiri. Misalnya nanam cabai, kita bisa untuk kebutuhan cabai meskipun itu belum sepenuhnya tercukupi. Kita mungkin ada tanah kosong, tanami singkong, tanami pisang, tanami apa yang bisa kita butuhkan nanti. Itu bagian dari fakulu minha. Itu sampai sebegitunya guru-guru kita. Makanya di dalam syariat Islam hukumnya haram, bahkan harus ditarik oleh negara. Ketika kita punya tanah, kemudian tanahnya itu mangkrak, nggak ditanami apa-apa, itu dalam syariat Islam itu kekuasaan wajib mengambil. Tidak boleh seorang atau perseorangan memiliki tanah yang kemudian tanah itu nggak produktif. Karena apa? Menzolimi orang lain. Orang lain yang butuh untuk menanam ternyata nggak bisa hanya karena dimiliki oleh perseorangan, dimiliki oleh korporat, yang korporat itu kemudian dibiarkan begitu saja sehingga mangkrak. Nah, ini hukumnya haram di dalam fikihnya, sehingga apa? Wajib bagi kita memanfaatkan sumber daya alam yang sudah kita miliki. Dalam rangka apa? Fakulu minha. Kemudian kata kunci berikutnya kata Allah, haitsu syi'tum. Kalian bisa merdeka dengan baik, kemandirian. Itu kalau kalian sudah haitsu syi'tum. Haitsu syi'tum itu artinya mau makan ya kita bebas mau makan apa. Kalau kita makan dari hasil tanam kita sendiri kan bebas, nggak harus membeli. Mau makan pisang, pengen pisang ya tinggal nanam pisang. Pengen makan jagung ya tinggal nanam jagung. Pengen singkong tinggal nanam singkong. Artinya apa? Haitsu syi'tum. Tidak kemudian setir oleh orang. Tidak dikendalikan oleh orang, tidak dikendalikan oleh bangsa lain. Kalau kita apa-apa membutuhkan orang lain, itu kan pasti satu dari segi harga dimainkan oleh mereka, dimainkan oleh bangsa lain. Kalau harga sudah dimainkan, maka kemandirian kita, kemandirian bangsa itu sudah mulai dirongrong. Ketika dirongrong, tidak akan ada suatu bangsa negara yang merdeka kecuali mereka di dalam tangan kekuasaan kendali mereka. Jadi Quran itu sudah mengingatkan sebegitu luar biasanya. Bahkan diksi-diksi kata kunci yang diambil oleh Allah sungguh-sungguh sangat presisi. Haitsu syi'tum. Bahkan kata Allah raghadan. Kalian nggak bisa nikmat, nggak bisa menikmati dengan enjoy, dengan nikmat tanpa adanya tekanan, tanpa adanya ketakutan dan sebagainya. Itu raghadan. Jadi raghadan itu sudah nggak kepikir lagi, pokoknya hanya nikmat saja. Kalau makan dari hasil jerih payah kita kan nggak mikir apa-apa. Pengen apa ya tinggal jabut saja, pengen apa tinggal panen saja. Nggak mikir itu harganya berapa, nggak mikir ini steril atau tidak, nggak mikir. Karena apa? Hasil jerih payah diri kita sendiri. Nah, ini yang disampaikan oleh Allah menjadi pelajaran bagi kita. Kita di dalam menjaga negara ini itu harus betul-betul ekstra. Nah, kita masih punya PR besar. Kita kan dalam hal dasar saja. Beras masih impor, kedelai impor, bawang putih, bawang merah impor. Bahkan yang namanya garam saja masih impor. Ini kan kalau dalam bahasanya Bang Roma Irama, terlalu. Jadi saking terlalunya itu, padahal kita punya luasan lautan pantai yang begitu panjang luar biasa. Kok sampai garam impor? Itu kan hal yang gak masuk logika sebetulnya.
Berarti ada penanganan tentang bangsa kita ini, kelola dari sumber daya alam ini ada yang salah. Jelas ada yang salah. Wong kita punya negeri baldatun thayyibah, punya negeri yang tongkat ditanam jadi tanaman. Wong kita punya negara yang lautannya bagaikan air susu. Yang kita punya segala macam. Ini bagaikan surga yang terbengkalai. Ini PR besar bagi kita. PR besar bagi kita dalam tadi kemandirian bangsa kita. Makanya kalimat merdeka ini para filosof mengatakan bahwasanya satu kalimat yang namanya merdeka itu boleh jadi kalimat yang membebaskan, tapi bisa juga kalimat yang membelenggu kita, kalimat yang kemudian meninabobokan kita. Kalimat yang membebaskan gimana? Merdeka itu kan satu kalimat pembebasan. Dengan kalimat petikan merdeka kita terbebas dari penjajahan, kita terbebas dari kezaliman. Tapi bisa jadi kalimat merdeka yang kita tulis besar-besar di baliho, di media sosial, merdeka, merdeka, merdeka. Tapi bisa jadi kalimat petikan merdeka untuk sekarang ini bukan pembebasan, tetapi boleh jadi yang kita khawatirkan adalah peninaboboan. Khawatirnya petikan merdeka, kalau kita tidak waspada, justru itu menjadikan kita ini terlena, tertidur. Ketoke merdeka jebule terjajah. Kelihatannya merdeka, tapi makan saja masih disuplai bangsa lain. Artinya apa? Petikan merdeka itu betul kata para filsuf, bisa jadi kalimat yang membebaskan, bisa juga kalimat yang justru meninabobokan, bahkan melenakan dan menghancurkan kita. Karena dengan tidak sadar dijajah ketoke merdeka. Karena apa? Terus menerus didoktrin, terus menerus dijejeli dengan kalimat merdeka. Sehingga apa? Tidak ada daya upaya untuk mendobrak. Tidak ada daya upaya untuk berpikir apakah kita sejatinya telah merdeka atau belum. Makanya merdeka dan tidak merdeka harus ada ukurannya. Nah, di antara ukurannya adalah Quran menyampaikan ukuran kamu merdeka itu mandiri dalam pangan, mandiri dalam keamanan, mandiri dalam budaya, merdeka. Jangan terjajah. Nah, ini satu pelajaran penting ketika kita ini merayakan kemerdekaan. Sekali lagi, satu kalimat merdeka itu bisa punya arti pembebasan. Merdeka itu juga bisa punya arti menjadikan kita ini tertidur. Karena apa? Karena tadi nggak sadar kalau kita ini sejatinya masih dalam keadaan terjajah. Nah, kemudian kalau ukuran merdeka dan tidak merdeka, seperti misalnya disampaikan oleh Al-Imam Al-Qushayri di dalam kitab Risalatul Qushayriyyah. Ini kitab tasawuf yang populer. Imam Qushayri itu di dalam mendefinisikan makna merdeka lebih tajam lagi, lebih menukik lagi. Apa itu merdeka? Kata beliau, merdeka itu ketika kita tidak lagi terjajah oleh makhluk. Atau dalam bahasa lainnya adalah orang merdeka itu hanya mau dijajah oleh Allah. Orang merdeka itu hanya mau diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah kalau ukurannya ini, ketika pagi-pagi kita baru membuka mata, kemudian dengar azan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kemudian kita datang ke masjid karena Allah memanggil kita. Kata beliau Al-Imam Al-Qushayri, kita berarti menjadi manusia merdeka. Ketika Allah memanggil di hari Jumat,
ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Jual beli kita tinggalkan, pekerjaan kita tinggalkan. Fas'au, kita bersegera untuk memenuhi panggilan Allah sebelum azan sudah di masjid, sebelum imam naik untuk khutbah sudah berada di tempat. Itu berarti kita menjadi manusia-manusia merdeka. Manusia merdeka ketika Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan untuk berzakat, ketika harta kita sudah nisab, kita keluarkan zakat, maka sejatinya kita merdeka. Ketika kita, kata baginda Rasulullah SAW, dengan tetangga baik, karena itu perintahnya Kanjeng Nabi, dengan tamu hormat, karena itu perintahnya Kanjeng Nabi, lisan kita dijaga karena itu perintahnya Kanjeng Nabi, itu kita jadi manusia merdeka. Maka alhamdulillah yang hadir di majelis ini, insya Allah kriteria merdeka itu sudah terpenuhi, sehingga kita ini termasuk manusia-manusia merdeka yang patut kita syukuri biqaulina alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, saya kira itu untuk kajian pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin sebelum ditutup barangkali ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, monggo silakan kalau ada.